Selamat pagi sahabat-sahabat Rani yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sonia ya, minggu yang lalu, ulang tahun. Panjang umur, sehat, walafiat selalu ya Bu. Kehadiran Ibu sungguh memberikan semangat di dalam kebersamaan kita ini. Sahabat-sahabat Rani yang terkasih, saya sekarang berada di salah satu paroki namanya Paroki Tuntungan, tempat di mana Paus Yohanes Paulus II pernah mengunjungi Medan. Disinilah acara itu dibuat, sebuah paroki di pinggiran kota Medan ke arah kota Brastagi atau Kabanjahe. Adapun Injil yang kita renungkan pada hari ini, Senin 5 Agustus 2024, yaitu dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil kelima buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menghadap ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang, kemudian potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kita sudah sering merenungkan dan mendengar khotbah tentang mujizat pergandaan roti. Namun kita percaya, setiap kali sabda Allah yang sama, perikop yang sama dibacakan, direnungkan, senantiasa menyegarkan dan menawarkan hal-hal yang membuat kita menemukan hal yang baru juga. Itulah kerinduan kita, harapan kita pada hari ini. Gereja kembali menawarkan kepada kita untuk merenungkan kisah ini. Marilah kita mengikuti narasi dari percakapan ini untuk direnungkan. Tuhan kita Yesus Kristus sadar bahwa agenda hidupnya telah direkam oleh Herodes. Karena dia seorang nabi, maka nasib yang dialami oleh Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes bisa dialami oleh dia. Maka dia menyingkir ke tempat yang sunyi, tidak seperti biasa, untuk berdoa, untuk berada sendirian dengan para murid, untuk beristirahat setelah pelayanan yang meletihkan kemanusiaan dia. Tetapi kali ini dia menyingkir karena dia menghindar dari Herodes. Setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Tuhan kita Yesus Kristus ke tempat yang sunyi, tempat yang mungkin tidak diketahui oleh Raja Herodes atau oleh antek-antek Raja Herodes. Meskipun dia dalam situasi terancam nyawanya, ada unsur hakiki yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus
yang tidak tergerus oleh waktu, yang tidak berpindah oleh tempat tertentu, yang hilang oleh ancaman yang sangat menakutkan itu, yaitu belas kasihan. Belas kasihan adalah unsur utama, unsur dasar dari Allah yang hidup dan hadir di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam situasi apapun juga, belas kasihan tidak akan hilang, karena itulah eksistensi, itulah DNA, itulah dasar dari Allah itu sendiri, yaitu Allah yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih. Sehingga Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia, yang mengambil keterbatasan manusiawi, yang menghayati keterbatasan manusiawi, tetapi unsur belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus tidak dibatasi oleh unsur manusiawi yang ada dalam diri setiap manusia, yaitu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau juga hal-hal yang buat hidup tidak nyaman. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kita telah ditangkap oleh kerahiman Tuhan, dan kita telah ada ini sebagai orang-orang yang sungguh mengalami dan merasakan kerahiman Tuhan, dan kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan itu tidak akan hilang apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan sikap orang kepada Allah itu sendiri. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kini marilah kita melangkah ke dua hal. Tuhan kita Yesus Kristus ketika melihat orang banyak, ia tidak mengajar mereka. Ia tidak memberikan nasihat kepada mereka. Ia tahu orang mencari dia adalah meminta untuk dipulihkan, untuk disembuhkan. Maka tergeraklah belas kasihan kepada mereka. Maka diungkapkan tadi, ia menyembuhkan mereka. Jadi belas kasih Allah itu diarahkan kepada mereka yang terluka, mereka yang sakit, mereka yang punya problem secara personal. Orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang sakit secara personal, dan kemungkinan mereka dibawa oleh sahabat-sahabatnya, oleh anggota keluarga yang sehat, supaya disembuh. Dengan kata lain, masalah yang dilihat oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah masalah personal. Sakit, penyakit, tuli, lumpuh, bisu, dan penyakit-penyakit lain adalah problem personal, fisik setiap orang. Ini bukan problem sosial. Ini bukan problem komunitas. Komunitas, keluarga, atau masyarakat bisa mengatakan kasihan, dia sakit, dan terlibat. Tapi yang sungguh merasakan sakit dan merindukan kesembuhan adalah orang yang mengalami sakit dan menderita penyakit tertentu. Tuhan kita Yesus Kristus datang dengan belas kasih. Dia ingin membangun relasi personal dengan orang yang mengalami problem-problem personal. Di sini kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus tidak membutuhkan orang lain campur tangan di dalam dia melakukan tindakan penyembuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sekarang kita lihat ada yang disebut problem sosial. Ternyata setelah hari mulai malam di tempat yang sunyi tersebut, para murid tidak lagi memandang kepada problem personal. Tuhan kita Yesus Kristus telah menyelesaikan problem personal, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi sekarang orang yang sakit dan orang yang sehat mengalami masalah sosial, yaitu mereka punya potensi untuk mengalami kelaparan. Maka problem sosial ini dibawa oleh para murid kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Suruhlah orang banyak ini pergi, karena mereka lagi punya masalah sosial, yaitu kelaparan, supaya mereka bisa membeli makanan di desa-desa yang terdekat. Para murid menyadari
ada persoalan sosial. Dan persoalan ini dibawa kepada Yesus. Pak Yesus memberikan solusi bagaimana untuk mengatasi persoalan sosial tersebut. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kalian harus memberi mereka makan. Problem sosial ini tidak diatasi hanya dengan meminta kepada Yesus, meminta kepada Tuhan untuk mengambil jalan keluar dan menyuruh orang itu pergi dan menjauhi Tuhan. Tetapi problem sosial itu Tuhan kita Yesus Kristus menantang para muridnya. Kamu harus mengambil bagian dalam masalah sosial ini. Aku sudah mengambil bagian dalam masalah personal. Dan kamu sekarang harus mengambil bagian dalam masalah sosial yang dialami oleh banyak orang ini. Laki-laki saja kurang lebih 5.000 orang. Dan mereka berkata, pada kami hanya ada 5 roti 2 ikan. Mereka dengan tulus, mereka dengan apa adanya mengatakan, oke, tetapi apa? Kami terbatas. Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan ini, keterbatasan kami ini tidak akan menyelesaikan persoalan sosial tersebut. Oleh karena itu, apa solusinya? Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Di dalam potensi mereka yang amat sangat terbatas, Yesus katakan, serahkan itu padaku. Apa yang terjadi? Tuhan kita Yesus Kristus melakukan 3 hal, yaitu dia memecahkan, broke. Kemudian pertama dia memberkati, blessed, dia memberkati. Kemudian memecahkan, broke. Ketiga dia membagikan, memberikan, gave. Tuhan kita Yesus Kristus melakukan tindakan atas potensi yang sangat terbatas ini dengan mengucap syukur, memberkati, dan kemudian memecah-mecahkan, kemudian membagi. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pesan apa yang dapat kita renungkan dari sini? Ketika kita melihat ada masalah sosial, bukan masalah personal dalam keluarga, masalah bersama dalam keluarga, yang dialami oleh keluarga yang mungkin akan membuat kita kelaparan. Kita mengalami kegelapan kehidupan ini, hari mulai malam, kita nggak punya apa-apa. Ada problem sosial dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah relasi dengan pihak luar, ada sengketa-sengketa dari pihak lain di mana yang harus dihadapi bersama-sama oleh keluarga. Ada konflik-konflik yang membuat keluarga itu harus berkumpul untuk menyelesaikan konflik dengan pihak lain. Inilah masalah sosial kita. Maka kita jangan menyerahkan kepada Tuhan. Kita melihat apa potensi yang ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam perusahaan kita, di dalam lingkungan kita. Dan itu Tuhan akan menyambut dengan ucapan syukur. Dia akan memberkati potensi yang sedikit itu. Dan dia akan melibatkan kita untuk menyelesaikan persoalan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, setelah Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, memecah-mecahkan, dan dia memberikan, dia menyuruh murid-muridnya untuk membagikan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pesan apa yang diterenungkan dari sikap Tuhan kita Yesus Kristus ini? Di dalam menghadapi masalah sosial, masalah bersama, kita menjadi mediator antara Tuhan dengan persoalan sosial yang ada. Kita menjadi orang yang diminta oleh Tuhan untuk mengambil bagian, bekerja sama, co-workers dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan tidak akan bekerja sendirian seperti di dalam menyelesaikan penyakit-penyakit personal. Tetapi Tuhan akan bekerja bersama dengan keluarga kita, dengan kelompok kita, dengan perusahaan kita, dengan karyawan kita, dengan tetangga kita untuk menyelesaikan persoalan sosial. Di sini keterlibatan kita dituntut dan diminta oleh Tuhan. Saat ini ada masalah perang. Saat ini ada masalah narkoba, judi online. Saat ini ada banyak penyakit sosial yang juga akhirnya mempengaruhi kehidupan keluarga, kehidupan personal. Kita bisa membuat daftar, sahabat-sahabat rohani, apa penyakit sosial masyarakat saat ini, di mana kita sendiri yang tidak bisa menyelesaikan. Kita harus bersama-sama dengan orang lain membawa itu kepada Tuhan. Pertanyaan, kita diminta seperti para murid untuk mengenal siapa di antara kita yang sungguh dekat dengan Tuhan, yang sungguh mengandalkan Tuhan. Rangkulah mereka untuk terlibat di dalam persoalan-persoalan sosial di mana kita diminta oleh Tuhan untuk terlibat bersama Dia di dalam kehidupan kita. Tidak semua orang akan mau terlibat dalam masalah sosial dengan pertama-tama membawa kepada Tuhan. Sehingga demikian apa yang terjadi, sahabat-sahabat rohani. Ketika para murid berhasil membuat Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat untuk membeli makanan, mereka dijauhkan dari Yesus yang telah menyembuhkan penyakit-penyakit personal. Tetapi dengan mereka membagi-bagi roti dan ikan yang telah digandakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka menikmati sambil tetap berada bersama dengan Yesus. Dan kata lain, sahabat-sahabat rohani, apa pesan yang diterenungkan? Kita membawa solusi yang tidak membuat orang menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk terlibat dalam persoalan sosial dan bekerja sama, membuat orang yang sedang mengalami masalah dan mulai memperoleh solusi, mereka akan didekatkan dengan Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan, karena kita adalah rekan kerja Tuhan itu sendiri. Sahabat rohani terkasih, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita melihat persoalan personal, Tuhan akan menyapa dan menyentuh secara langsung. Persoalan sosial, kita akan diminta oleh Tuhan untuk memberikan apa yang ada dalam diri kita, agar Tuhan melipat gandakan, dan kita harus bekerja bersama-sama membagi, bukan bagi seorang diri, membagi secara bersama-sama, sehingga masalah sosial dapat diselesaikan. Jangan hanya kita sungguh memperhatikan pelayanan kita dan untuk menyembuhkan persoalan personal kita, penyakit kita, tapi kita juga mau datang kepada Tuhan agar kita juga melihat ada masalah sosial dan kita mau terlibat bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.